Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja, sehat tak kurang suatu apapun. Teman-teman, jumpa lagi dengan Medtronic channel ngaji elektronik online. Pada kesempatan ini, saya akan buat video tutorial tentang audio power amplifier yang menggunakan IC TDA 2003. Ini merupakan IC audio yang paling sederhana, hanya menggunakan 5 kaki. Jadi kakinya hanya 5 dan sudah merupakan IC power audio amplifier. IC ini mempunyai daya kurang lebih 5-10 watt. Jadi merupakan power audio yang berdaya kecil. Dan memang untuk jenis IC memang diterapkan untuk kepentingan yang daya kecil ya. Jadi untuk kepentingan audio power amplifier indoor. Nah, ini merupakan IC sesungguhnya sekecil ini. Dan ini kaki IC-nya ini cuma 5. Ya, cuma 5. Jadi ini IC yang paling sedikit kakinya. IC yang lain lebih dari 5 yang jelas. Ada yang kaki 7, kaki 8, kaki 11, kaki 14 dan seterusnya. Dan IC TDA 2003 ini merupakan IC audio amplifier mono. Coba kita jelaskan di sini, lihat di skema ya. Di skema ini IC TDA 2003 ini merupakan IC legend ya. Banyak penerapannya ini. Sering digunakan pada power untuk penguat suara pada televisi ya. Sering menggunakan ini. Jadi ini cocok untuk penguat audio pada televisi. Karena televisi tidak memerlukan suara yang keras karena biasa digunakan di dalam ruangan atau indoor. Lihat di sini skemanya. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui kalau kita menggunakan power pakai IC. IC ini sebenarnya bertujuan untuk sederhananya. Tujuannya yang jelas IC ini IC yang bertujuan untuk kepentingan yang sederhana, ringkas, praktis. Maka di sini hanya pakai 5 kaki. Untuk IC, hal-hal yang perlu diketahui. Satu adalah kaki positif. IC TDA 2003 ini pada kaki nomor 5. Sedangkan yang negatifnya kaki nomor 3. Jadi satu mana positif, mana negatif. Kemudian yang berikutnya mana output yang menuju ke speaker dan mana inputnya. Jadi 5 positif, 3 negatif, kaki nomor 4 output yang menuju speaker,
kaki nomor 1 input inverting, kaki nomor 2 sebenarnya input non inverting. Sebenarnya hanya itu saja yang perlu diketahui kalau kita menerapkan IC. Yang berikutnya, untuk IC TDA 2003 ini penguatannya ditentukan oleh ini yang namanya air feedback. Ini air feedback atau umpan balik. Yang satunya ini adalah resistor input. Jadi penguatan IC ini ditentukan oleh air feedback dibagi air input. Jadi misalnya ini 1000 ohm, kalau di R yang R ini 10 ohm, maka penguatan IC ini adalah 1000 dibagi 10. Berarti penguatannya 100 kali. Jadi IC TDA ini simple, tetapi ini juga handal. Dalam penerapan ini biasa menggunakan tegangan VCC atau tegangan positifnya itu 12 volt positif dan negatif. Jadi ini merupakan tegangan tunggal saja, positif 12 volt. Nah, untuk mengetahui power ini normal apa tidak, cukup simpel. Jadi untuk mengetahui normalnya adalah output pada kaki nomor 4 ini harus setengah dari VCC. Setengah dari VCC. Kalau ini VCC-nya 12 volt, maka di sini idealnya adalah 6 volt. Kalau ini 12 volt, kalau di sini sudah mendekati 6 volt, dipastikan IC ini pasti bagus, pasti bekerja. Lalu kapan IC ini error atau tidak normal? Apabila satu kaki output nomor 4 ini kalau dukur sama dengan VCC. Jadi kalau 4 ini menyamai VCC berarti IC ini error. Yang kedua, apabila nomor 4 ini dukur dengan ground itu menyamai ground juga error. Jadi kaki output dukur dengan VCC sama, ya error. Dukur dengan negatif 0 juga error. Jadi menyamai positif ya error, menyamai ground ya error. Yang normal adalah output itu setengah dari VCC. Berikut ini akan kita coba ukur tegangan kerja untuk mengetahui IC ini normal apa tidak pada IC TDA 2003. Pertama-tama akan kita ukur VCC-nya. VCC. Di sini terukur 12,4. 12,4 ya untuk VCC-nya. Yang kedua untuk mengetahui output. Untuk mengetahui outputnya ini harus setengah VCC. Berarti kalau 12,4 di sini seharusnya 6,2, idealnya 6,2. Idealnya 6,2. Di situ 6 ya. Tegangan outputnya 6, berarti setengah VCC. Setengah VCC. Idealnya 6,2, tapi di sini diukur setengah VCC-nya 6. Berarti kalau output dengan negatif 6,1, output dengan positif sisanya. Ini kurang kencang ini.
Harusnya lebih besar di sini. 6,5. 6 sama 6,4. 12,4. Kalau dukur yang satu 6,4 berarti sisanya 6. Yang di sebelah sini 6. 6 atau 5,9. Jadi ini sudah mendekati setengah VCC. Idealnya ini 6,2, tapi ini terukur 6,4 yang ke positif, 6,0 atau 6 untuk yang ke negatif. Jadi yang ke negatif. Bahkan itu 5,9, hampir 6. Jadi ini kategorinya power ini normal. Jadi idealnya itu 6,2, ini terukur 6 sama 6,4 karena tadi VCC-nya terukur 12,4. Nah, nanti kalau terjadi dalam pengukuran ini output dengan min ini menyamai VCC, ini 6 ya. Apabila terukur kok 12 menyamai VCC atau 12,4, bisa dipastikan IC ini rusak atau error. Atau dukur output dengan ground ini 0. Jadi mendekati 0 seperti ini berarti ini juga rusak. Yang normal adalah output plus dengan output min harus setengah VCC. Jadi seperti itu untuk mengetahui apakah IC itu normal apa tidak normal. Secara sekilas apabila ingin mengetahui apakah IC ini memproses atau normal apa tidak, bisa dibuktikan bahwa di sini apabila inputnya kaki nomor 1, inputnya ini kaki nomor 1 ini kita sentuh, harusnya akan bunyi deru. Nah, ini bisa didengarkan. Ini pertanda power ini sangat normal. Ini dapat dipastikan kalau diberi input dari sumber musik, misalnya bisa dari HP, dari MP3 dan seterusnya, itu bisa dipastikan ini pasti normal. Nah, cukup seperti ini. Baik, untuk berikutnya kita akan mereview. Kalau tadi IC TDA 2003 mono, ini mono. Yang berikut ini adalah IC LA440. LA440 dan ini merupakan IC stereo. Jadi IC ini juga IC legendaris. Ini IC yang cukup lama ya beredar di pasaran. Jadi teman-teman elektronik ini pasti sudah sangat familiar. Jadi IC ini kakinya berjumlah 14 ya. IC ini kakinya berjumlah 14, 1 sampai sini 14. Dan ini adalah yang sudah tersusun, dalam rangkaian. Ini merupakan IC yang sama dengan ini, yang sudah tersusun pada rangkaian. Nah, untuk mengetahui fungsi dari IC ini bisa kita lihat pada skema ya, ini. Garis besarnya skema. Ini IC LA4440. Jadi kalau kita menemui IC yang harus kita pikir sebenarnya
cukup simpel. Mana kaki positif? Jadi kalau IC LA440 ini kaki positifnya adalah kaki nomor 11. Ini normalnya adalah 12 volt, 12 volt. Toleransi sampai 15 volt. Jadi 12 sampai 15 volt ini normal. Ya, kaki nomor 11. Lalu negatifnya kaki nomor 3. Kaki nomor 3 ini merupakan kaki negatif. Ya. Positif nomor 11, negatif kaki nomor 3. Karena ini stereo sebenarnya negatifnya ada 2. Nomor 3 ini negatif untuk yang IC yang kalau ini R, yang sini R. Lalu negatif yang untuk yang L yang atas ini sebenarnya kaki nomor 14. Jadi kaki nomor 14 terakhir ini merupakan IC kaki negatif. Jadi negatifnya ada 2. Mengapa? Karena IC di dalamnya IC LA4440 ini IC stereo. Maka negatifnya juga 2. Yang kaki nomor 14 di sini seharusnya ini negatif untuk IC yang bawah, negatif IC yang bawah nomor 3. Sedangkan positifnya dijadikan 1. IC yang L juga nomor 11, IC yang R juga nomor 11. Jadi ketentuan yang paling pokok itu. Jika kita ketemu IC, maka mana positif, mana negatif. Itu yang paling penting. Karena ini stereo berarti outputnya 2. Output pertama itu di kaki nomor 10. Output IC yang kedua adalah nomor 12. Jadi nomor 12. Jadi outputnya nomor 10 sama nomor 12. Karena stereo berarti outputnya 2, inputnya juga 2. Jadi yang IC yang bawah output nomor 10, inputnya ada di kaki nomor 6. Ada di kaki nomor 6. Yang output nomor 12, inputnya kaki nomor 2. Jadi sebenarnya ini IC ini inputnya 4. Setiap IC itu, yang L itu ada IC inverting, input inverting, ada input non-inverting. Yang IC 2 juga output inverting, yang ini, yang sini non-inverting. Jadi ini IC yang atas karena stereo pakai input nomor 2, outputnya nomor 12. Yang input nomor 6 ini merupakan input IC yang nomor 2. Jadi ini IC L, ini R. Karena ini IC stereo. Artinya di dalam IC ini terdapat 2 IC mono. Yang ini sama yang ini. Jadi itu yang pokok perlu diketahui apabila kita menggunakan IC. Sekali lagi, satu mana positif. IC ini LA440 ini kaki nomor 11 untuk positifnya. Negatifnya nomor 3 sama nomor 14. Jadi ini 3 sama nomor 14 di sini merupakan kaki IC untuk negatif. Yang nomor 11 kaki positif. Sedangkan untuk mengetahui IC ini normal apa tidak sama dengan IC sebelumnya yang TDA2003. Jadi kalau output diukur dengan main atau output diukur dengan plus harusnya setengah VCC.
Jadi kalau kaki nomor 11 atau VCC ini diukur dengan output, jadi output diukur dengan plus atau output diukur dengan min, ini akan setengah VCC, berarti setengah dari 12 volt. Berarti di sini akan 6 volt, yang di sini juga akan 6 volt. Baik output nomor 10 maupun output nomor 12. Ini seharusnya 6 volt atau setengah dari 12 volt. Apabila kita menggunakan IC ini pakai 15 volt misalnya. Jadi ini toleransi bisa sampai 15 volt. Maka nomor 12 ini idealnya ya 15 bagi 2. Berarti di sini akan 7,5 volt. Yang di sini juga 7,5 volt. Jadi cukup simpel untuk mengetahui apakah IC ini normal apa tidak. Lalu untuk mengetahui bahwa IC ini error juga gampang apabila diukur positif ini dengan output atau positif dengan output yang nomor 12 maupun nomor 10. Jika output ini menyamai VCC, kalau diukur dari ground kok 12 volt, baik yang kaki nomor 12 maupun kaki nomor 10, berarti IC ini bisa dipastikan error. Atau yang kedua, apabila output ini diukur pakai ground, dari ground, kok sama dengan 0 atau menyamai dengan ground, berarti IC ini juga bisa dipastikan tidak akan normal atau bisa dikatakan error. Menyamai VCC ya mati, menyamai ground atau negatif juga mati. Yang normal adalah setengah VCC. Mari kita buktikan dalam pengukuran ini yang sebenarnya. Kita akan hubungkan ke power supply, terus akan kita ukur. Baik, berikut ini kita akan melakukan pengukuran apakah IC ini normal apa tidak ini. Rangkaian power audio amplifier dengan menggunakan IC LA4440 stereo ya. IC ini adalah IC stereo. Pertama-tama kita ukur berapa VCC-nya. Berapa VCC-nya. Coba akan kita ukur. VCC-nya di sini. Jadi ini melewati dioda ya. Jadi VCC-nya ada di elko ini, bisa di sini, bisa di sini. Dengan ground. Ya, dengan ground sini ground. Kita ukur berapa ini VCC-nya. Berubah-ubah terus. Coba kita ukur dari sini. 11,8. 11,8. Ya. Kalau di depannya sebelum lewat dioda 12,5, setelah dioda 11,8. Ini menggunakan dioda pengaman, jadi setiap lewat satu dioda akan turun kira-kira setengah. Jadi di sini 12,5, di sini 11,8. Jadi turunnya sekitar 0,6 sampai 0,7 ya. Jadi kita ukur di kaki VCC-nya 11,8. Berarti bisa kita tebak outputnya apabila normal harus setengah VCC. Jadi outputnya
setengah VCC. Di kaki nomor 1, nomor 11, nomor 12 ini. Yang ini nomor 12. Ini 5,9. Berarti ya setengah VCC. Mendekati setengah VCC. Jadi tadi 11,8, outputnya 0,6 atau 6 volt. Jadi 11,8 mendekati 12, outputnya ternyata ini 6, berarti mendekati setengah VCC. Ini di kaki output nomor 12. Sedangkan output kaki nomor 10 mestinya harusnya sama. Nah, ternyata sama. Jadi kaki nomor 10 juga sama. Sekitar 5,9 sampai 6 volt. Jadi betul, berarti ini IC ini dalam kondisi normal. Outputnya setengah VCC. Jadi ini mendekati setengah VCC, ada toleransinya. Maka power LA4440 ini dinyatakan dalam pengukuran ini sangat normal, karena outputnya baik output L maupun output R setengah VCC, karena power ini adalah power stereo. Jadi semudah itu untuk mengukur atau mengetahui normalnya power audio amplifier yang menggunakan IC. Nah, pengukuran ini atau ketentuan ini berlaku untuk jenis IC power audio apapun. Ketentuannya adalah seperti itu, bahwa output adalah setengah VCC, setengah tegangan positif negatif. Demikian. Yang selanjutnya akan kita coba kalau kita cek sound, ya, cek sound. Jadi rangkaian IC LA4440 yang kita ukur ini sudah dilengkapi dengan tone control atau pengatur nada di sebelah ini. Jadi di sini adalah sudah merupakan rangkaian pengatur nada. Jadi langsung bass, treble, volume. Ya. Mari akan kita coba apakah diukur cek sound atau diuji dengar apakah IC ini normal apa tidak, ya. Coba kita hubungkan ke ini. Coba kita putar volumenya. Ini untuk hasil uji dengarnya. Power audio amplifier yang menggunakan IC, karena rangkaian dengan IC ini yang merakit adalah pabrik aslinya, maka kualitas dari amplifier jenis IC ini biasanya
memenuhi syarat, ya, sangat linier, karena rangkaian yang dari pabrikan biasanya presisi, perhitungannya adalah teliti, sehingga amplifier ini atau semua yang menggunakan IC itu didesain tingkat linearitasnya itu betul-betul terjamin atau HiFi. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul HiFi. Demikian untuk hasil pengukurannya, tadi dinyatakan sempurna mengikuti kaidah-kaidahnya, dan ternyata hasil uji dengarnya juga sangat memuaskan. Perlu diketahui untuk audio amplifier yang menggunakan IC baik mono maupun stereo sebenarnya didesain untuk power berdaya rendah, power berdaya kecil, ya. Ya, kalau ini sekitar 10 watt saja atau 20 watt stereo, karena ini difungsikan untuk kepentingan indoor atau dalam ruangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa menambah wawasan. Sekian, terima kasih.